warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semagaku. Kami siswa-siswi dari SMA Negeri 3 Maros dari kelas 4 kelompok biografi tentang Nabi yang dibimbing oleh Ibu Ratna Dewi SPD MPD selaku guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Andi Saskia Nabil Sofyan ingin menceritakan biografi tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Saya kelas 11 ingin menceritakan biografi Nabi Zulkarnain. Saya Nur Asia ingin menceritakan biografi Nabi Idris alaihissalam. Saya Fitri Delia ingin menceritakan biografi Nabi Ilyas alaihissalam. Selamat menyaksikan. Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Nama beliau disebutkan dalam surah Al-Quran Anbiya ayat 85 dan surah Syad ayat 48. Para ulama berbeda pendapat tentang asal-usul beliau. Sebagian berpendapat bahwa Nabi Zulkifli adalah putra atau keturunan Nabi Ayub. Ada juga yang mengatakan beliau berasal dari Bani Israel dan hidup setelah Nabi Musa. Walaupun kisahnya tidak diceritakan secara panjang dalam Al-Quran, Nabi Zulkifli tetap termasuk nabi yang wajib kita imani. Nama Zulkifli berarti orang yang mempunyai tanggung jawab atau orang yang menanggung amanah. Nama ini sesuai dengan sifat beliau yang dikenal sangat bertanggung jawab dan selalu menepati janji. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa pada suatu waktu ada seorang pemimpin yang ingin mencari pengganti yang mensyaratkan 3 hal, yaitu sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam, dan berlaku adil dalam memutuskan perkara. Nabi Zulkifli menyanggupi syarat tersebut. Beliau benar-benar menepati janjinya. Ia berpuasa dengan sabar, tekun beribadah, dan selalu memutuskan perkara dengan adil. Karena kesungguhan dan kesabarannya, beliau dipilih menjadi pemimpin dan diangkat sebagai nabi. Beberapa sifat yang dapat kita teladani dari Nabi Zulkifli adalah sabar dalam menghadapi cobaan, taat dan rajin beribadah, adil dalam pemimpin, menepati janji, bertanggung jawab terhadap amanah. Allah memuji beliau sebagai orang yang sabar dan termasuk golongan orang-orang yang saleh. Sebagai nabi, beliau mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Beliau menegakkan keadilan di tengah masyarakat dan menjadi contoh dalam kebaikan. Dakwahnya dilakukan dengan kesabaran dan keteguhan hati. Dari kisah Nabi Zulkifli, kita dapat mengambil beberapa pelajaran, yaitu pentingnya menepati janji, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bersabar dalam menjalankan tugas, selalu berlaku adil kepada siapapun. Nabi Zulkifli adalah nabi yang dikenal karena kesabarannya dan kemampuannya menjaga amanah. Walaupun kisahnya tidak banyak diceritakan, keteladanan beliau sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai pelajar juga harus belajar menepati janji, disiplin, dan bertanggung jawab seperti Nabi Zulkifli. Nabi Zulkarnain adalah sosok yang diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Kahfi ayat 83-98. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang beliau. Sebagian berpendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi, sementara yang lain mengatakan bahwa beliau adalah seorang raja yang saleh dan beriman kepada Allah. Meskipun demikian, semua sepakat bahwa beliau adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Nama Zulkarnain memiliki arti, yaitu yang memiliki 2 tanduk. Makna ini dapat diartikan sebagai lambang kekuasaan yang luas, yaitu sampai ke wilayah barat dan timur. Hal ini menunjukkan bahwa Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang besar, yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Dalam kehidupannya, Zulkarnain dikenal sebagai pemimpin yang selalu beriman kepada Allah, bersikap adil kepada rakyatnya, serta tidak sombong meskipun memiliki kekuasaan yang besar. Ia menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Perjalanan pertama yang dilakukan Zulkarnain adalah ke arah barat, yaitu hingga ke tempat terbenamnya matahari. Di sana, ia bertemu dengan suatu kaum. Allah memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk menghukum mereka yang berbuat baik. Zulkarnain dengan bijaksana memutuskan untuk menghukum orang-orang yang zalim dan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman.
Setelah itu, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya ke arah timur, yaitu tempat terbitnya matahari di sana. Ia menemukan suatu kaum yang hidup sederhana dan belum memiliki perlindungan yang baik dari panas matahari. Meskipun begitu, Zulkarnain tetap memperlakukan mereka dengan adil dan penuh kebaikan. Perjalanan berikutnya yang paling terkenal adalah ketika Zulkarnain sampai di antara dua gunung. Ia bertemu dengan suatu kaum yang meminta pertolongan karena mereka diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj, yaitu makhluk yang suka membuat kerusakan di bumi. Zulkarnain kemudian membantu mereka dengan membangun sebuah dinding besar yang sangat kuat, terbuat dari besi dan dilapisi tembaga. Dinding tersebut dibuat untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj agar tidak bisa merusak dan mengganggu manusia lagi. Dalam membantu kaum tersebut, Zulkarnain tidak meminta imbalan, melainkan hanya meminta bantuan tenaga mereka. Dari kisah Zulkarnain, kita dapat mengambil banyak pelajaran, di antaranya adalah pentingnya bersikap adil dan rendah hati, suka menolong sesama, serta selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nama lengkap beliau adalah Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qoinan bin Anilshih bin Shitis bin Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam dipercaya hidup di wilayah Babilonia, sekarang Irak. Kemudian beliau berpindah dan berdakwah di Mesir. Nama Nabi Idris berasal dari bahasa Arab, yaitu darasa, yang berarti belajar atau mempelajari. Nabi Idris alaihissalam diberi nama tersebut karena beliau sangat rajin belajar, membaca, dan mempelajari ilmu pengetahuan serta wahyu dari Allah. Nabi Idris alaihissalam merupakan nabi yang dikenal sangat cerdas dan rajin beribadah kepada Allah. Beliau mengajarkan manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Pada masa itu banyak manusia yang mulai melakukan kemaksiatan. Nabi Idris alaihissalam kemudian berdakwah, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Karena ketaatan dan kesalehannya, Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Idris alaihissalam dengan mengangkat ke tempat yang tinggi sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Beberapa sifat yang dimiliki Nabi Idris alaihissalam di antara lain yaitu siddiq, selalu berkata benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan wahyu Allah, fathana, cerdas dan bijaksana, rajin beribadah, sabar dan tekun dalam berdakwah. Nabi Idris alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan, hidup jujur dan adil, rajin beribadah kepada Allah. Namun, tidak semua orang menerima dakwah beliau. Ada sebagian yang tetap menolak dan melakukan kejahatan. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Kita harus rajin belajar dan mencari ilmu, selalu berkata jujur dalam kehidupan, taat dan rajin beribadah kepada Allah, sabar dalam menghadapi kesulitan. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat cerdas, rajin belajar dan taat kepada Allah. Beliau berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Dari kisah beliau, kita belajar pentingnya ilmu pengetahuan, kejujuran, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Nabi Ilyas alaihi
wasallam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi wasallam. Silsilah lengkapnya adalah Ilyas bin Yasin bin Fanhas bin Al-Aizar bin Harun. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Fanimi di kota Ba'labak, terletak di wilayah Lebanon saat ini. Nabi Ilyas alaihi wasallam diutus setelah masa Nabi Sulaiman alaihi wasallam dan Nabi Hizkiel alaihi wasallam. Beliau hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, sekitar tahun 870 hingga 850 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Raja Ahab yang kejam di kerajaan Israel Utara. Kaum Nabi Ilyas saat itu menyembah sebuah berhala besar yang terbuat dari emas bernama Baal. Dari nama berhala inilah nama kota tempat tinggal mereka, Ba'labak, berasal. Nabi Ilyas mengajak mereka kembali menyembah Allah, namun mereka sombong dan justru berusaha membunuh beliau. Karena pembangkangan tersebut, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang selama 3 tahun hingga banyak ternak mati dan terjadi kelaparan hebat. Selama masa kemarau, Nabi Ilyas alaihi wasallam bersembunyi di dalam gua dan diberi makan oleh burung gagak atas izin Allah. Setelah kaumnya mengaku bertobat, Nabi Ilyas berdoa agar hujan turun. Namun, setelah hujan turun, mereka kembali menyembah berhala. Saat dalam persembunyian dari kejaran kaumnya, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang pemuda sakit yang kemudian beliau sembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda itu adalah Ilyasa yang kemudian menjadi murid dan penerus dakwahnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai akhir hayat beliau. Sebagian besar riwayat termasuk Israiliyat yang dikutip beberapa mufassir menyebutkan beliau tidak wafat, melainkan diangkat ke langit. Namun, mayoritas ulama tafsir modern berpendapat bahwa beliau wafat sebagaimana manusia biasa setelah tugas dakwahnya selesai dan diteruskan oleh Nabi Ilyasa alaihi wasallam. Kisah Nabi Ilyas diabadikan dalam Quran Surah As-Saffat, surah 37 ayat 123 hingga 132. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?"